Halo sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Tio Mangsi Monika Sihotang, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 60, Kelompok 4. Saat ini saya akan mencoba untuk memaparkan nilai-nilai dasar ASN Nasionalisme dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Dan nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Berikut adalah hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, memiliki nilai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila ini bagi bangsa Indonesia sendiri merupakan pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, yang berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk keluar dari bangsa Indonesia menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Nilai lain yang terkandung yaitu: pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak,
dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selita. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, sila ini mengartikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat, pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketujuh, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedelapan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya sebagai jati diri bangsa menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nilai yang terkandung, pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, mengembangkan keseimbangan hak dan kewajiban. Empat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka bekerja keras. Dan yang keenam, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi ASN. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10 dinyatakan, ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Jadi, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN juga berorientasi pada kepentingan publik, ASN juga harus berintegritas tinggi. Seorang ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi kepada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Kedua, ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik merupakan ASN yang profesional, ASN yang melayani publik, ASN yang berintegritas. Yang pertama, harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.
Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 66 ayat 1 dan 2 dinyatakan, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN yang merupakan pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. ASN harus bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, kemudian menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Selain itu, ASN juga harus menjadi seorang pelayan dan bukan yang dilayani. Berikut adalah contoh implementasi nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kerja. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selalu berdoa dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, jujur dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Bakapul Pematang Siantar. Ketiga, tidak lupa untuk mengucapkan salam kepada pasien ataupun rekan kerja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diimplementasikan dengan cara memberikan pelayanan informasi obat yang adil tanpa membeda-bedakan pasien yang datang ke puskesmas. Kedua, cekatan juga gemar menolong jika melihat pasien yang sedang membutuhkan informasi mengenai pelayanan di puskesmas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia diimplementasikan dengan cara melakukan apel pagi, menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian berperan aktif mendukung kebijakan pemerintah seperti ikut mendukung pelaksanaan kebijakan PPKM level 4 selama pandemi COVID-19. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selalu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, juga rekan kerja. Kedua, selalu ikut dalam mini lokakarya di puskesmas untuk memajukan pelayan puskesmas. Selain itu, harus ikut serta dalam menjalankan hasil keputusan rapat yang sudah disetujui bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diimplementasikan dengan selalu datang tepat waktu untuk bekerja, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum pelayanan dimulai. Yang kedua, adil dalam pembagian tugas dengan tenaga teknis kefarmasian dalam pengelolaan obat di puskesmas. Yang terakhir, selalu bersikap adil dalam melaksanakan pelayanan obat sesuai dengan nomor antrian atau resep yang terlebih dahulu masuk atau dilayani, walaupun di antara pasien yang datang ada sanak saudara atau keluarga yang menjadi pasien. Implementasi fungsi ASN di lingkungan kerja. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Seorang ASN harus bekerja sesuai dengan peraturan berlaku. Sebagai seorang apoteker, harus memiliki izin praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seperti yang tertuang dalam Permenkes nomor 889 tahun 2011. Selain harus memiliki izin, dalam melakukan praktek kefarmasian di puskesmas harus mengacu pada Permenkes nomor 74 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Mulai dari melakukan pengelolaan obat secara manajerial seperti pengontrolan kondisi suhu penyimpanan obat, dan melakukan penandaan terhadap obat yang akan expired sehingga obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan keamanan.
itu melakukan pekerjaan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes, mulai dari screening resep, penyiapan obat, serta pelayanan informasi obat. Yang kedua, fungsi sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik yang baik, seorang ASN harus datang tepat waktu saat bekerja, juga mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan sebelum pelayanan dimulai, seperti melihat ketersediaan obat, mempersiapkan meja racik, juga peralatan yang lain. Seorang ASN juga harus memberikan pelayanan baik dan juga pelayanan ramah kepada pasien yang dilayani. Selain memberikan pelayanan informasi obat, juga memberikan informasi lain yang berkaitan dengan kesehatan yang dapat menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bisa dilakukan dengan menggunakan batik lokal pada hari yang telah ditentukan, memberi pelayanan terbaik, menggunakan tutur kata yang sopan, dan juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar tidak ada menimbulkan selisih paham atau bias. Terima kasih, semoga bermanfaat.